2. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Hari ini masuk semua apa aja yang ini ya? Oke. Baik, langsung saja ya untuk materi hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang coding dan AI. Ada yang tahu AI itu apa? Ada yang tahu? Oke, baik. Siapa namanya? Dea Citrani. Iya. AI itu apa, Mbak? Kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan memberi solusi. Oke, kemampuan komputer ya untuk memecahkan sebuah masalah. Terus ada lagi? Ya, Ya. saya adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada sistem komputer. Yang berfokus pada sistem komputer. Baik, AI ya. AI sendiri yaitu kecerdasan artifisial. Kita sering memakainya atau kalian sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sering yang kalian gunakan itu apa? ChatGPT ya, ChatGPT itu membantu. Selain itu apa lagi? Meta AI. Terus Gemini ya, masih banyak lagi. Itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran, manfaatnya pada materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti siswa itu harus bisa menjelaskan prinsip dasar kerja perangkat AI. Terus mengidentifikasi dan menggunakan perangkat KA, kecerdasan artifisial, dalam menyelesaikan tugas sederhana. Contohnya kamu itu memberikan tugas, silakan buat karakter ya dengan menggunakan foto kalian, misal seperti itu. Itu bisa digunakan menggunakan ChatGPT. Lalu menganalisis dan merefleksikan proses kolaborasi dengan KA dalam konteks pembelajaran. Oke, itu ya. Terus selanjutnya yaitu nanti dijelaskan dulu materi ini coding dan kecerdasan AI. Silakan kalian perhatikan di depan kalian di situ. Ya. Yang pertama coding dan kecerdasan AI. Coding itu apa? Dasar untuk membuat sebuah aplikasi dalam situs web serta sistem otomatisasi yang mempermudah hidup kita sehari-hari. Jadi coding ini bahasa komputer ya yang dituangkan di dalam sebuah komputer yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di Android, kalian punya aplikasi? Punya. Aplikasi yang sering kalian gunakan apa? WhatsApp. Ya, WhatsApp itu dibuat menggunakan coding. Ya, coding dengan bahasa pemrograman ya yang dituangkan dalam bahasa tersebut nanti ditampilkan dalam sebuah tampilan yang sering kalian gunakan itu. Ya, kayak WA kan sudah terhubung dengan Meta ya. Iya. Ya, apa saja yang sudah terhubung? WA dengan apa aja? Instagram, Facebook, keluarga Meta ya. Nah, itu yang disebut dengan coding. Jadi dalam kesatuan itu kita membuat sebuah aplikasi ya, bentuknya WA. Selain WA apa lagi? Instagram, TikTok. Terus selain media sosial, aplikasi kartu. Di HP kalian ada kan? Ada. Nah, mungkin di kalkulator kelihatannya mudah ya, kalian tinggal menggunakan saja. Padahal di situ tersimpan sebuah kode-kode rahasia. Bukan kode rahasia, tapi bahasa pemrograman yang disebut dengan coding. Nah, fungsi coding sendiri itu yang pertama membuat aplikasi mobile yang inovatif. Nah, coding di sini digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pengguna. Terus yang kedua, proses pembuatan situs web interaktif. Nah, situs web interaktif dirancang dengan coding untuk menarik pengunjung. Yang ketiga, contoh sistem otomatisasi dalam bisnis. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam bisnis. Ini Ibu tanya tadi membuat aplikasi mobil yang inovatif, contohnya games. Ya, games yang kalian sering gunakan. Benar? Iya. Apa? Roblox. Oke, terus ML ya, dan lain-lain. Terus proses pembuatan situs web yang interaktif. Ini contohnya web ya
ya, berbasis web ya. Contohnya kode.ng, di situ banyak game ya yang melatih untuk kita berpikir aktif ya, berpikir aktif. Nanti ditunjukkan gamenya. Terus yang ketiga, contoh sistem otomatisasi dalam bisnis. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam bisnis. Ini contohnya contoh aplikasi dalam bisnis apa ya, kayak Shopee. Nah itu bisa ya. Terus apa lagi? Lazada ya, dalam pembelajaran online. Jadi kita tidak perlu langsung ke tokonya, bisa dari rumah sambil tiduran ya, paketan datang. Tapi nunggu 3 hari. Setelah itu harus bayar. Karena kan sistemnya COD ya. Terus ini contoh perangkat AI ya. Contoh perangkat AI di sini AI pertama yaitu ada asisten virtual memudahkan tugas sehari-hari dengan berbagai fitur canggih. Terus smart home tahu ya smart home ya? Jika papa nih bisa ngepel, tolong bukakan pintu atau yang ini nyala lampunya. Itu kan ada ya smart home. Yang mana rumah melalui otomatisasi teknologi, terus yang bisa nyalain atau nyalain AC sendiri kayak gitu loh ya. Pernah melihatnya? Apa di rumah sudah memakai? Nanti ya, kalian mungkin di tahun-tahun berikutnya lebih canggih lagi. Terus rekomendasi film meningkatkan pengalaman menonton dengan saran yang tepat. Lalu keuntungan AI ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya, AI itu membantu, tapi membuat kita manja. Ya, apalagi sulit berpikir. Kalian semenjak ada ChatGPT kan males kan untuk berpikir, takon. Tapi kan ada apa ya, perintah yang digunakan dalam ChatGPT itu. Nah itu yang perintah itu yang membuat kita harus berpikir apa yang mau diperintahkan. Apakah sesuai ekspektasi kita? Tidak ya. Barangkali kurang lengkap kan biasanya ChatGPT itu menawarkan yang lain. Terus di sini prinsip dasar cara kerja AI. Prinsip dasarnya tadi. Model dilatih berulang kali untuk meningkatkan akurasi. Terus outputnya apa? Setelah belajar AI bisa memberikan hasil jawaban atau keputusan. Contoh rekomendasi lagu di Spotify ya, prediksi cuaca, terus teks otomatis dari suara ya. Tadi biasakan AI ya, hati-hati loh, AI itu bisa menyerupai suara kalian atau buatkan suaranya Elin sampai gitu. Atau membuat puisi aja di ChatGPT sudah bisa. Membuat lagu di ChatGPT sudah bisa. Sudah canggih sekali ya, luar biasa. AI ini mempengaruhi dunia kehidupan ya dalam sehari-hari. Yang membantu, yang mempengaruhi juga. Bisa-bisa nanti tenaga manusia digantikan oleh AI. Ya nggak? Bisa nggak? Bisa. Guru bisa digantikan nggak oleh AI? Bisa. Bisa apa enggak? Ya kalau secara materi bisa, tapi yang namanya guru itu bukan hanya menyampaikan materi saja. Ya kita yang namanya guru juga harus mengajarkan namanya akhlak. Betul? Kalau mesin itu bisa ngomong malah lebih pintar kayaknya ya. Tapi kalau untuk akhlak kayak apa ya, emosi itu robot itu nggak punya. Maksudnya emosi, terus apa ya, rasa kasihan, rasa sayang ya, rasa marah itu robot nggak punya, kayak datar ya. Nah ini pengembangan aplikasi ya, yang biasanya ini bahasa coding itu seperti ini kurang lebihnya ya, menghemat waktu,
bisa mengerjakan satu tugas tertentu. Contohnya Google Translate, ya, ChatGPT, Siri, Alexa. Jadi yang kalian gunakan ChatGPT itu jenis ANI, ya, jenis ChatGPT apa? Jenis AI yang paling lemah. Betul? Betul. Nah, terus yang kedua ada AGI, Artificial General Intelligence. Ini disebut juga dengan AI kuat atau Strong AI. Ini bisa berpikir dan menyelesaikan berbagai tugas seperti manusia, masih dalam tahap pengembangan. Contohnya belum ada, tapi akan muncul di masa depan. Ini contohnya kayak robot gitu ya. Tapi kan dalam proses pengembangan itu hanya di negara-negara tertentu. Mungkin kalau di sini robotnya masih ya robot minimalis ya, kayak pekerjaan rumah, kayak tadi Bu jelaskan, bisa mematikan lampu ya, smart home kayak gitu. Terus ketiga ada ASI, Artificial Super Intelligence. Ini AI yang lebih pintar dari manusia dalam sebuah hal. Hati-hati dalam sebuah hal. Ya, masih sebatas teori dan penelitian. Ini diprediksi muncul sekitar tahun 2060. Kalian umurnya sudah berapa? Yang dihitung sendiri. Sekarang 25, ke depan 2060. Ya, nggak tahu. Ibu juga masih ada apa enggak ya? Kalian mungkin sudah ini ya, kaki-kaki ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Oke, kita langsung ke penggunaan ChatGPT-nya ya. Itu sudah memasukkan perintah ChatGPT di sini. Ini Ibu memerintahkan jadi dalam ChatGPT itu kita harus memerintahkan atau prompt. Prompt itu perintah ya, perintah. Perintahnya lebih jelas lagi, ini Ibu sudah memasukkan gambar. Buatkan saya Ghibli. Nah, di sini AI itu tidak langsung membuatkan, tapi ada perintahnya. Gambar kartun atau avatar dari foto Anda, gaya ilustrasi, CG, anime, digital art, apa-apa ya. Terus Ibu, ya buatkan versi kartun. Nah, ini masih loading. Kita reload dulu. Kalau ChatGPT itu kalau kita membuat Ghibli itu harus AI-nya dibatasi ya. Kita membuat 10 Ghibli aja kayaknya nggak bisa, hanya berapa saja. Nah, ini contohnya. Seperti apa? Ya, dari gambar seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, kita tidak perlu susah-susah di aplikasi. Ya, tidak perlu pakai Corel, tidak perlu menyewa orang untuk melukis kita sudah bisa membuat animasi kartun. Ya, sudah pernah nyoba? Sudah pernah. Oke, selanjutnya kita ke refleksi. Ya, silakan kalian refleksikan materi yang sudah disampaikan tadi ya. Yang pertama, apa yang paling menarik dari pembelajaran KA tadi? Terus apa tantangan terbesar dalam bekerja dengan AI? Lalu bagaimana AI bisa membantu pekerjaan di depan? Silakan kalian jawab pertanyaan itu untuk merefleksikan ya. Aku kasih waktu 2 menit cukup? Ya. Ya sudah? Baik, yang mau membacakan refleksi pertama siapa? Saya, Bu. Ya. Min, boleh. Apa yang paling menarik dari pembelajaran KA? Yang paling menarik dari pembelajaran KA adalah saya bisa mencoba langsung berbagai alat berbasis AI seperti ChatGPT, terus Canva Magic Design dan Krisis AI Generator. Ternyata AI bisa membantu saya membuat soal, contohnya merapikan tulisan, terus bahkan mendesain
besarnya menurut saya adalah bagaimana memahami cara kerja AI dan memastikan hasilnya tidak hanya tepat, tapi juga benar dan sesuai kebutuhan. Kadang saya bingung memilih prompt yang tepat agar AI bisa memberikan jawaban atau hasil yang saya inginkan. Selain itu, saya juga masih belajar untuk tidak bergantung pada AI dan tetap berpikir kritis. Ya? Ya. Tepuk tangan. Ya, next yang ketiga siapa? Saya, Bu. Ya, jadi Mbak. Bagaimana AI bisa membantu pekerjaan ke depannya? Saya yakin AI akan sangat membantu pekerjaan saya untuk ke depannya, terutama kalau saya bekerja di bidang desain, teknologi, atau pendidikan. Misalnya, saya bisa menciptakan konten kreatif yang menarik. AI bisa menjadi asisten pribadi saya dalam menyelesaikan tugas-tugas lebih cepat dan efisien, sehingga saya bisa fokus pada ide dan strategi. Ya? Ya. Ya, terima kasih untuk refleksinya dari sekian 30 berapa? 36 siswa mewakili ya tiga tadi sudah dibacakan. Baik, untuk materi ini berarti sudah selesai. Mau speaking? Mau. Ya, speaking. Nanti silakan kalian mengikuti gerakannya saja yang ditampilkan di sini. Sudah pernah melihatnya? Sudah lewat. Kalian tinggal mengikuti gerakannya saja ya. Oke. Tahan dulu suaranya. Ayo ikuti gerakannya. Ikuti terus. di materi ini untuk kelompok ya. Kayak gitu, terima kasih.